Padahal cuma latihan di rumah dengan dumbbell, tapi bisa bikin chest, shoulder, dan tricep kayak begini bro. Latih 3 otot sekaligus biar badan lo cepet jadi. Kira-kira latihannya kayak gimana? Gerakannya apa aja? Yuk lihat videonya sampai habis, oke bro? Oke bro, balik lagi bersama gua Mas, orang yang nekat punya badan yang bagus, hanya modal konsisten dan berlatih keras. Ya jadi gua cuma modal konsisten bro. Rutin gua gak pernah bercuti setiap hari, gua gak pakai suplemen, gua lebih banyak latihan di rumah. Tapi kenapa badan gua masih bisa berkembang gitu bro? Nah pada video kali ini gua bakal share semuanya ke kalian. Kali ini gua bakal latihan chest, shoulder, dan tricep. Jadi gua latih 3 otot sekaligus. Apa bisa maksimal bang? Apa nggak memakan banyak waktu? Apa nggak menguras banyak tenaga bang? Nggak bro, kalau lo tahu caranya, gue bakal kasih tahu ke kalian gimana caranya latih 3 otot sekaligus, tetap hemat waktu dan maksimal. Oke, jadi jadwal gua tuh 4 kali seminggu bro. Dan ini susunan jadwal gua. Di hari Senin itu gua latihan chest, shoulder, tricep. Kemudian hari Selasa gua off. Hari Rabu gua latihan back, bicep, sama trapezius. Terus hari Kamis gua off. Hari Jumatnya gua latihan leg, abs gitu. Terus dari Sabtu gua latihan bicep, tricep, sama forearm. Oke. Terus hari Minggunya gua off, hari Senin gua chest shoulder lagi gitu. Bang, lu kan latihan di rumah bang ya, dengan alat terbatas, tapi gimana latihan lo masih bisa maksimal bang? Gimana cara lo buat progressive overload? Nah lo pasti bingung kan gimana caranya. Oke, jadi gini tuh, progressive overload itu memang sangat penting bro untuk perkembangan otot gitu. Memang beban itu harus ditambah gitu. Tapi progressive overload itu caranya bukan hanya tambah beban saja bro, memperbaiki gerakan, nambah reps dan set, berlatih lebih keras dari biasanya, itu juga termasuk bagian dari progressive overload. Jadi progressive overload itu bukan hanya tambah beban saja bro gitu. Oke bro, gak usah lama-lama bro, langsung kita gas ke latihannya aja bro. Oke. Sebelum latihan gua lakukan pemanasan dulu bro dengan push up 12-15 repetisi kali 2 set. Dan gua juga lakukan pemanasan pada rotator cuff karena latihan chest dan shoulder itu banyak melibatkan bahu biar lebih fleksibel gitu mobilitasnya bro. Gua lakukan ini 2 set sekitar 12 repetisi lah bro. Pokoknya nggak sampai failure lah gitu, buat pemanasan doang gitu. Biar nggak cedera, biar lebih fleksibel gitu. Oke, dan ini kondisi badan gua sebelum pump ya bro, dan nanti kita lihat bedanya setelah badan gua ngepump gitu. Untuk gerakan pertama gua awali dengan incline dumbbell chest press. Kenapa sih bang harus incline dulu? Yang bikin chest lo tebel itu adalah upper chest bro. Jadi lo harus lakukan incline di awal, di saat tenaga lo masih banyak, agar lo bisa lakukan gerakan ini dengan lebih maksimal gitu bro. Gua lakukan gerakan incline ini sebanyak 3 set, 12-15 repetisi, dan set terakhir itu sampai failure. Dan ini ada tips buat kalian agar saat melakukan bench press ataupun double chest press biar lebih maksimal. Pusungkan dadamu lalu angkat lower back lo sampai ada rongga di bawahnya. Dengan cara seperti ini lower back lo ada di posisi netral bro, dan lo bakal bisa melakukan bench press ataupun chest press itu biar lebih fokus ke chest gitu. Jangan lupa juga untuk atur pernafasan lo bro dan kunci core lo. Kemudian satu tips lagi saat melakukan dumbbell chest press, gua lakukannya ini miring ya bro, jadi mengikuti arah bahu depan gitu. Gua lakukan miring bukan lurus. Setelah istirahat 1 menit, gua lanjut variasi gerakan yang kedua, yaitu double chest fly. Ini gua lakukan 3 set bro ya, 12-15 repetisi, dan set terakhir itu sampai failure atau sampai gagal gitu. Saat kalian latihan di gym, kalian bisa menggunakan pec deck chest fly ataupun cable crossover. Jadi pilih salah satu aja bro ya. Oke, lanjut set yang kedua bro. Setelah istirahat 1 menit, gua lanjut set yang kedua. Mau latihan otot apapun itu, kalian harus benar-benar rasain kontraksi ototnya,
harus benar-benar squeeze ototnya biar kalian tuh memberikan stimulasi yang cukup untuk otot yang kalian targetkan. Jadi jangan cuma angkat beban bro, tapi melatih otot gitu. Oke, lanjut set yang terakhir bro. Ini gua lakukan sampai failure. Untuk gerakan yang terakhir gua tutup dengan gerakan flat dumbbell chest press. Gua lakukan ini 3 set, 12 sampai 15 repetisi, dan set terakhir sampai failure. Jadi latihan otot dada itu cuma butuh 2 gerakan bro sebenarnya, yaitu push sama fly gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak variasi gerakan gitu bro, biar lo tuh nggak bingung, nggak terlalu capek, nggak memakan banyak waktu gitu bro. Dan lo juga bisa mengganti gerakan ini dengan gerakan dips ataupun cable crossover. Jadi pilih salah satu gitu bro. Jadi cukup 3 gerakan aja bro buat latihan seluruh otot dada. Sesi latihan chestnya udah selesai, gua lanjut dengan sesi latihan shoulder bro. Untuk gerakan pertama gua lakukan dumbbell shoulder press, dan gua superset dengan front raises. Ini gua lakukan 10 sampai 12 repetisi kali 3 set. Untuk front raisesnya gua lakukan 12 sampai 15 repetisi ya bro, karena pakai beban yang lebih ringan. Ini gua juga lakukan 3 set. Lanjut set yang kedua. Latihan dengan menggunakan dumbbell itu memiliki banyak kelebihan bro dibandingkan dengan mesin gitu. Karena satu tangan membawa bebannya sendiri. Ini bisa mengatasi otot gede sebelah, otot kuat sebelah gitu. Gerakan superset itu juga termasuk progressive overload loh bro, dan juga masih banyak lagi manfaat lainnya. Salah satunya adalah hemat waktu, meningkatkan efisiensi, meningkatkan intensitas latihan, membakar lemak lebih banyak, dan lain-lain gitu bro. Lanjut set yang terakhir ya bro, ini gue push sampai failure ya bro. Gue bener-bener push sampai gue nggak kuat. Dan sorry ya bro, pencahayaannya kurang bagus gitu, dan kameranya juga HP kentang HP gue nih bro. Untuk front raises kalian bisa melakukan gerakan alternatif seperti ini ataupun dengan single dumbbell seperti ini bro. Oke, lanjut gerakan yang kedua yaitu dumbbell lateral raises. Ini gua lakukan 12 sampai 15 repetisi ya bro, sebanyak 3 set, dan set terakhir itu sampai failure. Untuk gerakan lateral raises ini kalian nggak bisa ya bro pakai beban yang terlalu berat gitu. Lebih baik kalian gunakan repetisi tinggi aja, karena bahu bagian tengah itu sangat susah buat dirasakan bro. Dan ini set yang ketiga ya bro, gua lakukan sampai failure. Dan tips saat melakukan lateral raises dengan sedikit condongkan badanmu ke depan, lalu dorong lower back lu ke depan bro gitu. Dengan cara seperti ini kalian akan lebih fokus dan lebih stabil bro gerakan lo. Jadi mengurangi momentum gitu bro. Menurut gua latihan tuh emang harus sampai failure bro. Tubuh kita itu emang harus dipaksa untuk menjadi kuat gitu. Paksa otot lo untuk bertambah kuat dan berkembang dengan berlatih sampai failure bro. Jadi bener-bener lo maksimalin latihan lo di hari ini, dan kemudian lebih banyak rest day di hari besoknya. Itu lebih baik daripada lo berlatih setiap hari bro. Untuk gerakan terakhir gua tutup dengan latihan rear delt atau bahu bagian belakang bro ya, dengan gerakan single dumbbell rear delt fly. Atau kalian juga bisa melakukan dengan gerakan seperti ini bro, dumbbell rear delt rowing. Dumbbell rear delt row bro. Gua lakukan gerakan single dumbbell rear delt fly ini sebanyak 12 sampai 15 repetisi kali 3 set ya bro, dan set terakhir tuh ya nggak harus sampai failure bro, terserah sih mau failure atau enggak gitu. Tapi kalau gua tuh lebih suka di set terakhir itu sampai failure bro. Jika masih ada tenaga, kalian juga bisa menambahkan latihan trapesius. Nah, latihan trapesius ini kalian juga bisa menggabungkannya dengan saat latihan shoulder ataupun saat latihan back. Jadi gua latihan trapesius itu 2 kali seminggu bro. Cara melakukan gerakan ini sama dengan saat melakukan lateral raises bro, dengan mencondongkan badan ke depan dan dorong lower back ke depan. Gua lakukan gerakan ini 3 set, 12 sampai 15 repetisi ya bro. Dan sesi latihan shoulder selesai, gua lanjut dengan latihan tricep. Latihan tricep ini gua cuma lakukan 2 variasi bro ya. Tricep push down sama single dumbbell overhead tricep extension. Nah, gua latihan tricep itu 2 kali bro.
saat latihan chest dan saat latihan bicep, tricep, sama forearm itu di hari Sabtu. Saat latihan tricep dengan otot besar, gue cuma melakukannya 2 variasi bro. Tapi jika gue latihan tricep sendiri, gue lakukan 3-4 variasi. Jadi gue latih tricep itu 2 kali seminggu bro. Saat latihan chest, shoulder, sama di hari Sabtu itu bicep, tricep, sama forearm gitu. Gua lakukan gerakan tricep push down ini sebanyak 3 set bro, 12-15 repetisi, dan set terakhir itu sampai failure. Dan di gerakan single dumbbell overhead tricep extension itu juga gua lakukan 3 set, 10-12 repetisi, dan set terakhir itu sampai failure bro. Jadi begitulah bro cara gua sampai failure. Failure itu bukan dari pikiran kita bro, tapi dari otot kita emang udah nggak kuat gitu. Kita paksa sampai benar-benar nggak mampu, itu namanya failure bro. Gua latih otot kecil itu 2 kali seminggu bro, karena recovery-nya yang lebih cepat dibandingkan dengan otot besar. Karena otot besar melibatkan banyak gerakan kompon, jadi dampak ke tubuh itu besar gitu bro, recovery-nya juga lama. Oke, jadi itu full latihan chest, shoulder, dan tricep gua di rumah bro ya. Jadi meskipun gua dengan alat terbatas, cuma menggunakan dumbbell dan menggunakan alat seadanya buatan sendiri bro, latihan gua tetap bisa maksimal bro ya. Jadi gua tuh menggunakan dumbbell itu bro, udah 2 tahun bro, udah 2 tahunan ini bro gua menggunakan dumbbell itu buat sendiri bro, dari besi gitu. Dan latihan gua tuh tetap bisa maksimal karena progressive overload itu bukan hanya soal tambah beban, memperbaiki gerakan, terus tambah rep dan set, super set itu juga termasuk bagian dari progressive overload. Jadi gak hanya tambah beban doang bro, progressive overload itu. Oke, kali ini gua bakal kasih motivasi kepada kalian yang baru ingin memulai workout gitu. Jadi sebelum kalian memulai workout atau bentuk badan, kalian tuh harus punya tujuan, harus punya goal sendiri. Kalian bentuk badan tuh ingin jadi atlet atau ingin sekedar punya badan yang proporsional kayak gua gitu. Jadi nggak ada tujuan ke body contest gitu bro, nggak ada tujuan pengen jadi bodybuilder gitu. Lo tuh nggak perlu ngikutin lifestyle para bodybuilder bro. Karena apa? Karena bodybuilding itu lifestyle tuh, dan lifestyle kita itu berbeda gitu. Bodybuilder itu profesi bro, kehidupan mereka berbeda seperti gua, seperti kita gitu. Kita tuh hanya orang awam biasa, orang awam biasa bro. Jadi badan bagus itu gak harus seperti mereka gitu. Dan mustahil kita mempunyai fisik seperti mereka dengan kondisi kita yang natural gitu loh. Nah itu pentingnya menentukan tujuan, goal lu seperti apa, sudut pandang lu. Jadi sudut pandang lu itu harus diubah. Badan bagus itu gak harus seperti bodybuilder, biar lu gak terlalu terobsesi memiliki badan seperti mereka gitu loh bro. Lu tuh pengen punya fisik seperti mereka, kira-kira buat apa gitu loh. Sekedar pamer gitu, pamer. Buang-buang waktu bro, buang-buang duit lo, buang-buang waktu lo gitu. Mending lo prioritaskan waktu lo, uang lo untuk hal yang lebih penting gitu. Selagi bodybuilding gak lo ingin jadikan profesi utama, lo gak usah terlalu terobsesi dengan badan berotot bro. Lo gak berotot, tetap jadi pria. Pria tuh gak harus berotot bro. Pria tuh dilihat dari tanggung jawabnya gitu. Buat kalian yang baru ingin memulai bentuk badan, gak usah mikirin hal-hal yang lain bro, yang belum terjadi itu gak usah dipikirin, gak usah banyakkan teori, gak usah banyakkan alasan. Oke, mulai aja dulu bro, mulai aja dulu, konsisten aja dulu. Oke, gua dulu tuh mulai dari BB 50 kilo bro, gua tuh kurus, perut gua buncit. Gua tuh iseng latihan di rumah, gua latihan bicep dengan batu bata ya kan, dengan batu bata, push up di rumah, sit up, terus push up gitu. Lama-lama kok makin ada perubahan gitu, gua makin semangat di situ kan. Udah 3 bulan, 6 bulan, akhirnya gua nge-gym, latihan di gym. Buat gym seminggu sekali, sebulan sekali nih gua jarang banget bisa gym gitu karena sibuk kerja gitu. Buat kalian yang baru memulai workout, konsisten aja dulu, gak usah pikirin hal-hal yang lain gitu. Kalau lo gak bisa cukupin protein, oke, gak apa-apa, gak usah dipaksain bro. Kalau kalian mampu, cukupin, malah lebih bagus gitu. Kalau buat kalian yang nggak mampu, nggak usah dimampu-mampuin, nggak usah dipaksain gitu. Karena gua tuh selama ini
nggak mampu bro cukupin protein. Gua modal konsisten bro, gua makan apa adanya. Lo lihat gua masih bisa berkembang bro ya. Jadi protein itu memang bahan utama untuk membuat otot berkembang. Tapi protein bukan satu-satunya yang membuat otot berkembang bro. Nyatanya masih butuh lemak, ya kan, karbo gitu. Yang penting lo makan tetap ada proteinnya gitu. Jadi nggak usah dipaksa-paksain gitu. Nggak ada satu metode apapun yang dapat mempercepat progres kalian kecuali kalian terus konsisten dan berlatih keras, oke. Jadi gua saranin kalian tuh latihan 3 sampai 4 kali aja loh, dengan catatan kalian tuh harus latihan sekeras mungkin loh. Jadi setiap kali latihan itu kalian harus latihan sekeras mungkin, maksimalin, benar-benar maksimalin, dan besoknya lebih banyak rest. Itu lebih baik daripada lo berlatih setiap hari gitu, karena seperti yang kita tahu, otot itu berkembang saat kita istirahat, bukan saat kita latihan. Mungkin kalian banyak yang suka lihat otot kalian pump gitu. Sebenarnya otot itu nggak kempes bro. Lo tuh off 1 bulan, otot lo nggak bakal kempes, gua jamin. Otot lo tuh kayak kempes gitu kan. Misal besoknya off gitu, kayak kempes itu dia otot lo sedang memaksimalkan recovery gitu bro. Kalau lo pikir otot kecil tuh orang recovery 1 hari, otot besar 2 hari, enggak bro, enggak kayak gitu. Jadi gini, ketika lo angkat beban, bukan hanya otot aja yang stres bro, sistem saraf, ya kan, sendi ligamen itu juga ikut stres bro. Itu sebabnya jika lo latihan chest di hari Senin, kemudian latihan shoulder di hari Selasa, lo masih merasakan capek meskipun lo latih otot yang berbeda. Kenapa? Karena tubuh lo, otot lo, badan lo belum recovery tepat waktu gitu loh. Itu sebabnya lo nggak bisa latihan lebih keras, karena jika lo latihan setiap hari, volume lo semakin tinggi, frekuensi latihan lo semakin tinggi. Misal lo latihan shoulder 2 kali seminggu, bahkan 3 kali gitu, itu fatigue lo akan semakin tinggi bro, dan performa lo akan semakin turun, yang membuat latihan lo nggak bisa lebih keras. Dan latihan lebih keras itu juga termasuk bagian dari progressive overload gitu. Gua selalu nerapin itu selama 2 tahun bro, meskipun gua kekurangan protein tiap hari, nggak pakai suplemen, lebih banyak latihan di rumah, tapi dalam waktu 3 tahun bro, gua dapatkan progres yang gila gitu bro. Dan gua yakin orang yang cukupin protein setiap hari dalam waktu 3 tahun belum tentu bisa kayak gua bro gitu. Karena apa? Yang membedakan usahanya bro. Usahanya setiap orang tuh berbeda, semangatnya berbeda. Itu yang menyebabkan orang itu mempunyai progres cepat atau lambat. Itu bukan dari genetiknya, nutrisinya, enggak bro. Oke. Yang membedakan itu semangatnya, konsistensinya gitu. Tapi kalau lo bisa nutrisi lo bagus, konsisten lo bagus, kerja keras lo bagus, itu jauh lebih gila bro gitu. Oke. Gua latihan nggak usah latihan keras-kerasan, nutrisi gua tercukupin, coba aja bro, nggak bakal maksimal, harus imbang gitu. Sebenarnya harus imbang bro. Nah, buat kalian yang nggak bisa cukupin protein, tenang bro, nggak usah khawatir, otot lo nggak bakal berkembang. Bisa, ini gua contohnya bro, gua jamin masih bisa berkembang bro, asal lo terus konsisten gitu. Gua tuh makan apa adanya bro ya, gua tuh kerjaan gue berat, gue pulang malam masih nyempetin waktu buat workout gitu. Jadi udah bagian dari hidup gitu bro. Teruslah konsisten dan jalani dengan senang hati apapun keadaannya bro. Gak usah kebanyakan alasan, gak usah kebanyakan teori, dan hasil itu akan ada tanpa kalian sadari. Teruslah konsisten karena cuma itu yang kalian butuhkan. Cuma itu yang bisa mengubah diri lo bro. Karena gue bisa, hanya modal konsisten, gue yakin kalian juga bisa. Bahkan bisa lebih baik dari gue bro. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya bro. Jangan lupa bantu support gue bro ya, dengan like dan subrek gue bro, biar gue terus semangat bikin kontennya bro.